saudara sekalian saya muliakan, datanglah sebagai tamu yang layak diterima. Orang beribadah semua tuh ada yang diterima, ada yang ditolak. Kalau kamu bukan termasuk yang ditolak, kamu termasuk yang diterima. Ada yang diterimanya di kelas bawah. Tamu yang datang bawa hajat, dia datang sekedar disimak apa hajatnya, dikasih udah. Teman-teman, ada yang begitu, banyak yang begitu. Bagus. Tapi kalau mau lebih, datanglah sebagai tamu yang dirindukan. Haji jadi tamu yang dirindukan. Umrah jadi tamu yang dirindukan. Datang ke makam Nabi Muhammad jadi tamu yang dirindukan. Datang ke makam wali jadi tamu yang dirindukan. Datang ke rumah orang jadi tamu yang diharapkan. Datang kepada siapapun jadi tamu yang dirindukan. Balik ke pondok pesantren mau sowan sama kiainya jadi tamu yang diharapkan. Gimana caranya? Jadilah seseorang yang mengerjakan apa yang diharapkan oleh sahibul bait. Jadilah seseorang yang ketika kamu ada di luar nih, belum nggak jadi tamu gitu ya, kamu selalu menjalankan tugas yang diinginkan oleh sahibul bait. Jika kamu sebelum bulan Ramadan ibadahmu bagus, sholatmu bagus, puasamu menahan lapar, menahan hawa nafsu bagus, kamu akan datang kepada bulan Ramadan sebagai tamu-tamu yang dirindukan. Ramadan sudah sangat akrab denganmu, tarawih udah sangat akrab denganmu, biasa bangun malam. Saudara sekalian, puasa sudah sangat akrab denganmu, kamu biasa nahan lapar. Saudara sekalian saya muliakan, Quran sudah sangat akrab denganmu, biasa kamu baca. Masuk bulan suci Ramadan, Allah bersiap-siap untuk menurunkan segala rahmat karunia-Nya padamu. Apalagi masuk bulan suci Ramadan, hatimu penuh cinta pada Allah. Masuk bulan suci Ramadan, hatimu penuh rindu kepada Rasulullah. Apalagi kamu datang berziarah ke makam Nabi dalam keadaan hatimu penuh cinta kepada Nabi Muhammad. Apalagi kamu datang ke makam salah satu wali min auliyaillah, hatimu penuh cinta kepada mereka, hatimu penuh rindu kepada mereka, mereka akan menyambutmu dengan penuh kerinduan. Waktu Sayyidina Hamid bin Umar, seorang wali min auliyaillah, teman-teman, hatinya khusyuk. Sayyidina Hamid bin Umar, seorang wali min auliyaillah, hatinya penuh khusyuk. Itu Sayyidina Hamid bin Umar, makamnya ada di Zambal sana, itu kuburan Zambal. Itu seorang yang sangat dicinta sama Nabi Muhammad alaihissalam, seorang yang sangat dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau pergi haji sama ibunya, sama saudara-saudaranya. Beliau selalu ngajar, di Tarim tuh beliau ngajar, punya majelis ilmu, murid-muridnya banyak hadir, ya seperti kayak gitulah ya. Beliau punya majelis gitu yang banyak dihadiri murid-muridnya di kota Tarim. Serius kalian, beliau pergi haji nih. Waktu masanya haji, itu kan ada tuh orang-orang pas lagi di Mina, itu ada perkumpulan para ulama-ulama. Beliau datang ke sana. Begitu mau masuk tenda, ada panitianya tuh kan. Dia bilang, ngelihat yang lain-lain ulama-ulama memang kelihatan dari pakaiannya, dari simahnya ya, kayak pakai rida, pakai imamah, segala macam itu. Sayyidina Hamid bin Umar pakaiannya biasa aja, sarung, baju, gitu ya. Ya pakai jubah tapi ya nggak kelihatan kayak orang penting gitu, biasa aja. Sama pakai peci gitu aja, nggak pakai imamah besar-besar gitu enggak.
Jadi yang lain-lainnya ada tamu dari Mesir, tamu dari mana dimasukin, perkumpulan ulama kan. Ketika Hamid bin Umar masuk, oh tunggu nih, siapa nih? Man antum? Katanya panitianya nih. Kamu sih siapa? Dia bilang Hamid bin Umar. Kayak nggak masuk dalam daftar. Silakan jalan lagi. Maaf, ini perkumpulan para ulama, hanya ulama yang boleh masuk sini. Oh ya udah. Mau jalan lagi, ada satu orang. Dia bilang, tunggu. Dipanggil, kamu dari mana? Ulama nih yang manggil. Dia bilang, saya dari Hadramut. Kita belum punya nih orang ulama dari Hadramut nih. Boleh masuk, perwakilan Hadramut. Perwakilan dari Hadramut, silakan masuk. Bahkan gak dianggap sebagai ulama, teman-teman. Udah, di dalam pertemuan tersebut ulama dari Mesir bicara, ulama dari Sudan bicara, ulama dari mana-mana tempat nih bicara nih. Apa udah selesai? Hamid bin Umar nggak dianggap, teman-teman. Sayyidina Hamid bin Umar, Habib Hamid bin Umar nih nggak dianggap. Habis itu kemudian waktunya doa, mereka bilang, siapa nih yang doa? Oh ini jadi berkah nih dari Hadramut nih, berkah. Hadramut ulamanya berkah-berkah, orang-orang Hadramut nih bawa keberkahan dari Tarim nih, lalu biarin dia yang doa. Silahkan doa. Disuruh doa ya doa. Kan abaib kal mayit, tamu tuh kan kayak mayit ya, disuruh apa? Maksudnya nggak punya ikhtiar gitu. Ya udah diapain aja. Disuruh doa, angkat tangan. Subhanallah. Begitu beliau angkat tangan, teman-teman, ulama ini kan bicara ilmu dhahir, tapi Hamid bin Umar seseorang yang hatinya selalu menjadi tamu Allah dimanapun yang dirindukan oleh Allah. Hatinya selalu tersambung dengan Allah, selalu tersambung dengan Rasulullah. Allah selalu memandangnya dengan pandangan penuh rahmat, dengan pandangan penuh cinta, karena hatinya tak bergeming, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tak pernah lengser-lengser, tak pernah berpindah dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Seperti katanya Imamul Haddad, lam azal bil babi waqif farhaman rabbi wukufi. Ya Allah, aku adalah orang yang senantiasa berdiri di pintumu, berharap-harap engkau segera membukakan pintu. Ini Hamid bin Umar, hatinya selalu berdiri di hadapan Allah. Hatinya seperti katanya Imamul Haddad, teman-teman sekalian, al-qalbu idza sajad lam yarfa' ba'dahu abada. Hati itu kalau udah sujud sama Allah nggak akan pernah keangkat lagi sesudahnya. Hatinya Hamid bin Umar seperti itu. Sayyidina Hamid bin Umar, beliau angkat tangannya, sakinah dari Allah segera turun, ketenangan dari Allah segera turun, membuat semua orang tiba-tiba menundukkan kepalanya karena ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah. Dengan hanya sekedar beliau mengangkat tangan, beliau kemudian berdoa, Allahumma hdina fiman hadait. Semua yang mendengar menangis. Wa'afina fiman afait. Semua yang mendengar menangis sembuhkan. Doa yang beliau baca doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait barik lana fima a'tait wa afina syarra ma qadait. Begitu beliau doa tuh, doa kunut, semua yang hadir taubat semuanya. Semua yang hadir nangis semuanya. Heran mereka. Kemudian mic-nya diambil salah satu dari orang yang ada di situ, dibilang, wali min auliyaillah hadir di majelis ini, dan kita ini nggak ngerti adab sama beliau. Semua orang langsung ngumpulin beliau, para ulama-ulama seluruh dunia itu langsung berusaha untuk mencium tangan beliau. Beliau narik-nariknya sampai mereka semuanya tanya, man antum, siapa antum? Dia bilang, saya Hamid bin Umar, saya bukan siapa-siapa. Sekalian saya muliakan, beliau dengan hatinya
merasa diri bukan siapa-siapa, ini berlian yang menyangka dirinya debu belaka. Sampai beliau jadi tamunya Nabi Muhammad, mau ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid, beliau bingung. Ini saya gimana ya? Ziarah dulu ke makam Nabi atau tahiyatul masjid dulu karena saya baru masuk masjid. Adabnya, sunnahnya adalah masuk masjid, tahiyatul masjid dulu. Tapi ini kan saya ziarah ke makam Nabi nih. Apa adabnya saya ketemu Nabi dulu, ziarah dulu? Bingung, galau. Tapi dia kemudian ingat-ingat, bermuamalah dengan syariat. Ya udah dah, syariat aja dulu, diduluin. Jadi beliau pun masuk ke masjid, masuk ke dalam. Begitu sampai dalam, beliau mau sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu mau takbir baru usolli sunnat tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala. Allah, dari maqam Nabi Muhammad kedengaran suara, Aina ibni Hamid bin Umar, Aina ibni Hamid bin Umar. Semua orang yang lagi ziarah dengar suara Nabi Muhammad manggil-manggil, mana nih anak saya Hamid bin Umar. Jadi beliau dari mau takbir nggak jadi takbir karena orang-orang pada nanyain semuanya, Hamid bin Umar dicari Nabi Muhammad, Hamid bin Umar dipanggil Nabi Muhammad. Beliau masih yang baru usolli pada Allah, Hamid bin Umar dipanggil Nabi Muhammad. Beliau batalkan sholatnya, berlari, ana Hamid bin Umar, saya Hamid bin Umar. Beliau berjalan menuju makam Nabi Muhammad. Semua orang kasih beliau jalan sampai ke depan makam Nabi Muhammad SAW. Siapa orang ini yang sampai dicari sama Nabi Muhammad, dipanggil sama Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi hendak berkata kepada semua orang yang hadir, dialah yang saya rindukan. Saudara sekalian, Sayyidina Hamid bin Umar bergegas menuju ke hadapan makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu juga sebuah keajaiban terjadi. Nabi Muhammad mengulurkan tangannya untuk dicium oleh Sayyidina Hamid bin Umar. Kejadian tersebut disaksikan ratusan orang yang saat itu berada di sekitar Hamid bin Umar. Nabi dari makomnya, dari jeruji besinya, mengeluarkan tangannya untuk Hamid bin Umar bersalaman dengan beliau. Tamu yang dirindukan. Saudara sekalian yang saya muliakan, sepulang dari situ semua orang mengagung-agungkan Hamid bin Umar. Sayyidina Hamid bin Umar berusaha untuk menghilangkan jiwanya, menghilangkan nafasnya, menghilangkan kesombongan yang ada dalam hatinya. Beliau segera membaringkan tubuhnya di situ, kemudian berkata, injak pala saya, injak pala saya. Hamid bin Umar seorang yang layak kakinya, kepalanya diinjak sama siapapun. Injak pala saya, kata beliau. Tapi tentu saja orang takut menginjak kepalanya seorang yang bahkan Nabi Muhammad memanggil dari dalam kuburnya. Jadi sekalian, Hamid bin Umar beberapa hari tinggal di Madinah. Ibunya bilang, waktunya pulang. Ibunya bilang, Hamid, kamu pulang aja Mid ya. Ibu betah di sini. Udah, ibu mau tinggal di Madinah aja. Kamu pulang aja. Ibu sampai mau mati di sini udah. Saya nggak mau pulang ke Tarim, Al-Ardul Ghabra, tanah yang penuh debu, bumi penuh debu. Saya nggak mau pulang ke sana. Saya mau di sini aja. Jiwarin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetangganya Nabi Muhammad, tinggal bersanding dengan Nabi Muhammad. Kamu pulang aja Hamid bin Umar. Atau kita di sini aja Hamid. Kata Hamid, Umi saya nggak bakal tinggalin Umi lah. Umi di sini ya, Hamid di sini. Umi pulang, Hamid pulang. Umi mau di sini aja. Iya Mid, kita di sini aja udah Mid, nggak usah pulang Mid ke Ardul Ghabra, tanah penuh debu. Nggak, kamu di sini aja, nanti kamu ngajar di sini Mid. Dah. Kita enak Mid, tiap hari bisa ziarah makam Nabi Mid, di sini aja Mid. Jadi sekalian, malam harinya Nabi Muhammad datang kepada Sayyidina Hamid bin Umar, kemudian berkata, ya Hamid, nazari ilaik wa anta fil ardil ghabra atwal ilayya min nazari ilaik wa anta huna. Wahai Hamid, kamu pulang ke tanah penuh debu itu, kamu mengajar di sana, kamu berdakwah di sana,
kamu mengajar murid-murid di sana, pandanganku kepadamu di sana lebih panjang dari pandanganku selama kamu ada di sini di Madinah. Kamu kalau kepengen dapat pandanganku, hai Habib, pulang ke Ardul Ghabrah, ngajar di situ. Saya lebih memandangmu lebih sering daripada saat kamu ada di Madinah sini. Masya Allah. Besokannya Habib bin Umar bilang sama ibunya, Bu, kayaknya kita pulang aja. Kata ibunya, iya Mip, saya tahu. Ibunya rupanya dimimpiin Nabi juga. Pulang barengan sama anakmu, pandanganku kepada kalian di tanah penuh debu itu lebih sering, lebih panjang daripada pandanganku kepada kalian selama kalian di sini. Itu para hati-hati penuh cinta, penuh rindu, menjalankan visi misi dari para aulia, dari para nabi, menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau kamu bisa menjadi hamba Allah yang salehah, maka kamu mengerjakan ibadah apapun, kamu menjadi tamunya Allah yang Allah rindukan. Kamu penuh cinta kepada Nabi Muhammad, kamu baca sholawat, kamu ucap salam, kamu jadi seseorang yang dirindukan, diterima oleh Nabi, dirindukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara sekalian, hingga ketika datang ajal menjemputmu, kamu tak lagi pernah ketakutan, kamu tak lagi pernah kesakitan. Pada saat itu Allah akan bisikkan di telinga batinmu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik hati yang tenang, wahai pemilik hati yang aku bertahta di dalamnya, wahai pemilik hati yang senantiasa berzikir mengingatku, saatmu kini telah tiba. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Aku telah ridho padamu, kamu pun ridho padaku. Aku cinta padamu, kamu pun cinta padaku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mari jalani kehidupan sebagai tamu Allah yang layak dirindukan. Mari menjalani kehidupan sebagai tamu Nabi Muhammad yang layak dirindukan. Mari menjalani Ramadan sebagai tamu Allah yang layak dirindukan. Mari berziarah ke makam para wali sebagai tamu yang layak dirindukan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segenap dosa kita, tutup segenap aib kita, diterimanya kita di sisinya insyaallah. Semoga kita dimanapun dan kapanpun kita berada tidak pernah terhalang dari rahmatnya Allah, tidak pernah terhalang dari syafaat Rasulullah, tidak pernah terhalang dari keberkahan wali-walinya Allah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.